Saya selalu ketiduran tak dapat sholat subuh. Orang yang tak sholat subuh karena ketiduran ada hadisnya. Man nama, siapa yang tidur walam yusalli, sampai tak sembahyang subuh, balas syaitanu fi uzuni, setan kencing di telinganya. Yang tadi tak sembahyang subuh, itu tertulis di sini, toilet setan. Makanya ceramahnya harus terus diamalkan. Balik dari sini, pergi ke toko jam di Tanjung Pinang, cari dia. Mbak, apa jam yang paling mantap di sini? Nah, ini satu. Tanya dia, ada tak jam yang bisa menyipak? Asal jam 5 menyipak dia, lempar. Ibu-ibu yang membangunkan lakinya, rahimallahu qura'atan, Allah mencurahkan rahmat pada laki-laki, aiqadha ahlahu, yang membangunkan istrinya untuk sholat subuh. Bangun mama bangun. Kantui bangun. Bangunkan baik-baik tadi. Bangun ibu. Tapi sekarang tak jelas lagi dunia ini, Ustaz. Tak siapa yang membangunkan, tak siapa yang dibangunkan. Ibu itu pula yang membawa air suci bawah. Yang aslinya kalianlah laki-laki yang membangunkan perempuan. Tak satu dua perempuan mengadu melapor, Ustaz, aku sangka dulu kalau nikah sama dia aku bahagia. Dia PNS, golongan 4A, gajinya banyak, tunjangannya hebat, rumahnya besar, mobilnya mewah. Ternyata setelah nikah sama dia menderita, Ustaz, macam tidur sama babi hutan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Besok pagi masak sarapan, ibu nyanyikan lagi itu. Walaupun hidup 1000 tahun, sampai ngacau saya. Walaupun oh nyindir lagu ya? Aku tak ada nyindir. Ini lagu Ustaz Somad semalam waktu di masjid. Ustaz, apa sah laki-laki sholat di rumah tapi tak di masjid? Laki-laki sholat di rumah, laki-laki solehah. Laki sholat di masjid. Ini masjid kota Tanjung Pinang dibangun tapi tidak sesuai lagi dengan kota. Tidak sempat lagi bisa dilebarkan. Parkir sudah sulit, masyarakat tertampung lagi. Makanya mesti dibangun nanti di lokasi yang baru, masjid yang lebih besar lagi. Amin. Yang ini tetap ramai, yang sana tetap ramai. Tengoklah, tak kuat lagi orang sholat. Orang Tanjung Pinang ini kaya-kaya, tiang masjidnya emas. Luar biasa. Orang susah menjadi emas. Laki-laki di Tanjung Pinang tak ada yang pakai emas, karena mereka mau menunjukkan kayanya bukan dengan cincinnya, tiang masjidnya emas. Hebatnya lagi di Tanjung Pinang, walaupun tiang masjidnya emas, tapi jendelanya tak pakai kosen. Menunjukkan apa? Aman. Tanjung Pinang aman, tak ada pencuri. Kadang-kadang kita masuk ke salah satu masjid, kotak infak dicor. Kotak infak pakai rantai besi, pakai gembok. Sini aman. Coba tengok masjid, lampunya pula macam lampu Masjid Nabawi. Luar biasa. Mas tak kuning. Apa maksud saya? Nikmat yang sudah besar ini maka dibalas dengan sholat berjamaah. Tapi rasanya mengajak orang Tanjung Pinang sholat berjamaah mubazir. Karena sholat berjamaah di Tanjung Pinang, coba tengok berlimpah Allah sampai tak kuat keluar-keluar. Itu yang di luar-luar yang berdiri itu juga dapat pahala sholat berjamaah. Kalau sholat layan tayana, mereka yang tak datang
datang ke masjid, jangan ulangi lagi. Yang sholat di kantor, yang sholat di rumah, yang sholat di kamar, jangan ulangi lagi, kata Nabi. Kalau kalian tetap sholat di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum, kubakar rumah mereka. Nabi yang bilang, kalau kalian sholat di rumah, kubakar rumah mereka. Kalau hidup Nabi sekarang betapa hotspot di tiada. Lagi banyak rumah yang dibakar Nabi. Berasap lagi. Ustaz janganlah sebut-sebut asap. Asap Tanjung Pinang ini kan dari kampung Ustaz juga. Tahu apa yang ada dalam hati. Sebelumnya dari malam saya niat sholat subuh, tapi saya bangunnya jam 6 pagi waktu setempat. Apakah masih boleh sholat? Ini bukan menanya, menawar. Kalau maghribnya jam 6 lewat 4, kalau maghribnya jam 6 lewat 4, kurangi 15 menit. Begitu cara mengukur isyraq. Boleh sholat sunat isyraq itu 15 menit lewat syuruk. Syuruk matahari terbit. Syuruk matahari terbit. Jadi kalau begitu, syuruk matahari terbit di Tanjung Pinang jam 5.50. 5.50 tambah 15 menit baru boleh sholat sunat isyraq jam 6 lewat 5. Itu jam kita ini imsak ada tapi isyraq tak ada. Cara mudah untuk isyraq, tengok maghribnya jam berapa maghribnya, begitu boleh isyraq. Kalau maghribnya jam 6 lewat 4, maka boleh sholat isyraq jam 6 subuh lewat 5. 15 menit sebelum itu subuh sudah habis. Maka di Tanjung Pinang untuk saat ini subuh sudah habis jam 5.50. Kawan, 5 jam 6. Ini kencing toilet setan juga. Oleh sebab itu jangan sampai tak sholat subuh. Bangun sholat subuh walaupun lambat jam 5.30. Ada waktu 20 menit lagi, jangan langsung sholat subuh, tapi qabliyah subuh. Karena qabliyah subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Usolli sunnata subhi rak'ataini qabliyatan. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Baru iqamat, baru sholat subuh. Jangan tinggalkan qabliyah subuh. Jangan tinggalkan qabliyah subuh. Walaupun terlambat. Apakah ambil zakat menunggu orang minta zakat atau mencari yang wajib zakat menerima zakat? Khus, ambil zakat, khus, ambil. Bukan, ayo orang beriman berzakatlah. Yang mau zakat silakan, yang nggak mau nggak apa-apa. Bukan begitu bunyi ayatnya. Khus, ambil. Makanya yang punya jabatan kekuasaan buatkan perda, peraturan daerah, bayar zakat. PNS, ASN, perusahaan, BUMN bayar zakat ke Basnas. Yang tak mau bayar zakat taken materi 6.000, siap dipindahkan ke sejauh mata memandang. Bisa atau tak bisa? Sudah ke bawah, sudah diterapkan. Langsung zakat potong atas. Abdul Somad jadi tim sosialisasi zakat provinsi 5 tahun. Bayarlah zakat, bayarlah zakat. Tak takut orang. Tak ada jabatan, tak ada kekuasaan. Tapi begitu bupati tak ada perda bayar zakat langsung 10 miliar. Selama saya ceramah, yang paling besar zakatnya Aceh Barat, Meulabu 15 miliar kabupaten. 15 M. Pas saya ceramah sana, saya tak tahu. Saya pun ceramah di kampung saya di Riau ada kabupaten 10 miliar. Mereka senyum semua. Pas makan, berapa tadi saat? 10, kami 15. Mati saya Abdul Somad akan datang kalau mau ceramah tanya dulu. Pastikan kita lebih besar. Maka saya ingat betul Labu itu 15 dulu 4 tahun yang lalu. Sekarang lebih besar lagi.
Bagaimana cara menegur khotib yang lupa rukun khutbah? Kasih tahu, Pak Khotib lupa rukun khutbah 5. Semua laki-laki di sini wajib bisa khutbah. Karena mana tahu nanti pergi ke pulau, kebetulan ditugaskan Pak Wali pergi ke pulau. Sampai di pulau ada sholat Jumat. Apa kata pengurus masjid? Hari ini Jumat tidak jadi karena nggak ada khotib. Karena khotib mencret, karena khotib demam. Maka PNS yang datang tadi berdiri, saya bisa jadi khotib. 5 rukun khutbah. Naik ke atas mimbar, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma fil muslimina wal muslimat. Duduk. Habis itu tegak lagi, alhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma fil muslimina wal muslimat. Dah, Omar. Rukun khutbah cuma 5. Alhamdulillah, sholawat, ayat, wasiat takwa, doa. Alhamdulillah, sholawat, ayat, wasiat takwa, doa. Selesai sholat, Bapak dari mana? PNS Tanjung bilang, kok pendek kali rukunnya? Aku masih syukur bisa, kok tak bisa? Nah, insya Allah selesai ceramah ini semua PNS ASN Tanjung Pinang bisa jadi khotib, betul? Sependek itu pun ada beneran. Naik ke atas, nanti latihan dulu karena kadang walaupun kita hafal karena grogi naik ke atas hilang juga di mana. Pas naik ke atas, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma fil muslimin wal muslimat. Duduk. Karena khutbah muslim bisa naik. Alhamdulillah. Diulang balik, nyampak naik lagi sama macam tadi. Apa pendapat Ustaz tentang film The Santri yang tidak mencerminkan kehidupan pesantren yang sebenarnya dan disutradarai oleh TV Zain yang kontroversi? Macam-macam ya. Udah banyak komentar, ikuti aja yang udah ada. Saya yang obat lama aja belum selesai. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Saya tak nonton film ini sampai habis, baru menengok trailernya. Tapi di dalam itu yang bisa saya komentari, pertama masuk ke rumah ibadah, karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat fihi surah wa tamazil. Kalau di dalam itu ada patung berhala, maka dalam Islam mazhab Syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah di dalamnya ada berhala. Mazhab Syafi'i. Kita pakai mazhab apa? 2. Tentang masalah laki-laki perempuan berdua-duaan tak mahram. Kenapa? La yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin illa ma'adhi mahramin. Oleh sebab itu maka kita jaga anak cucu kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Bahwa ada misi-misi sesuatu di balik ini semua, wallahu a'lam bishawab. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Islam tak perlu diajari bagaimana berinteraksi sosial dengan saudara kita non-muslim, karena kita sudah lama bertetangga, apalagi orang Tanjung Pinang. Seandainya orang Tanjung Pinang ini ekstrim, tak akan ada orang Tionghoa di Tanjung Pinang, betul? Kita semuanya bisa menerima, siapapun yang datang semua bertetangga, berkawan, bersahabat. Tapi kalau sudah dalam masalah ibadah, ritual, tak ada tawar-menawar. Wala ana abidun ma'abatum, wala antum abidun ma'abud lakum dinukum. Sekarang banyak yang tak bisa membedakan kebablasan, tak bisa membedakan mana toleransi, mana toleransi. Harus bisa dibedakan. Jangan karena toleransi mengorbankan keyakinan akidah anak-anak kita. Nauzubillah.